Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pendidikan bertujuan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam konsep ini, anak bukanlah kertas kosong atau tabula rasa yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh ketika banyak murid yang tidak tuntas setelah melaksanakan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun.
karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.